Indonesia lagi panas ngomongin satu masalah yang sama, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di jalanan rakyat turun demonstrasi, di media sosial kita perang melawan misinformasi, dan pastinya di tengah-tengah kekacauan ini banyak orang jadi bertanya, kenapa pemerintah bersikeras pengen nerapin undang-undang ini? Dan apa tujuan Omnibus Law ini sebenarnya? Oke, kalau pemerintah ditanya kayak gitu, jawabannya pasti satu, untuk ngebuat Indonesia jadi negara maju. Karena menurut World Bank, kekayaan negara itu kebagi jadi 4 level ini. Yang ngomong-ngomong, Indonesia baru aja naik dari level 2 ke level 3. Tapi, masalahnya untuk suatu negara bisa ke level paling atas itu sulitnya udah kayak kena jebakan Batman. Dan benar aja banyak ahli ekonomi emang nyebut ini sebagai middle income trap. Dan pastinya orang-orang sering debat gimana caranya suatu negara bisa jadi maju. Tapi yang mungkin ternyata jarang disadarin sebenarnya kalau kita lihat kemajuan itu ada polanya. Polanya adalah, pertama-tama, usaha orang-orang dimulai dari pertanian yang cuma nutupin kebutuhan dasar hidup. Habis itu, tahap selanjutnya adalah waktu kebutuhan di bidang pertanian bisa dipenuhi sama teknologi. Akhirnya orang-orang yang kerja di pabrik bisa ngasilin barang-barang modern kayak mobil, panci, atau kosmetik yang lebih mahal daripada hasil tani. Lalu tahap ketiga adalah teknologi dan otomasi juga ngerambah ke pabrik. Para pekerja jadi bisa fokus ningkatin kualitas SDM lewat jasa, kayak munculnya bank, universitas, atau rumah sakit. Dan menurut kalian, di mana posisi kita sekarang? Iya, kota-kota besar di Indonesia lagi ada di sini. Karena 10 tahun terakhir, tenaga kerja kita terus berkembang dari pertanian ke manufaktur hingga ke jasa. Dan kalau kita ngeliat sejarah, banyak negara berkembang termasuk kita bisa naik level dari level 1 ke level 2 karena negara-negara maju memperkerjakan buruh untuk produksi dan ngekspor barang-barang industri. Dan sewaktu banyak pekerja transisi dari pertanian jadi ke pabrik, mereka jadi punya pendapatan yang lebih tinggi. Naik gaji, bikin belanja jadi hobi, hobi belanja bikin bisnis-bisnis lokal berjaya. Begitu terus berulang-ulang sampai semua orang tambah kaya. Ya, meskipun sekilas mungkin semuanya kedengeran bagus, tapi fakta mengejutkannya ini justru jadi bahaya kalau dilihat dari sisi global. Karena di negara berkembang kayak kita, upah buruh yang kompetitif justru jadi senjata. Karena kalau upah kita ketinggian tapi skill kita gitu-gitu aja, negara-negara maju jadi lebih milih mempekerjakan buruh negara lain yang upahnya lebih murah. Dan ngerinya,